Usikum bitaqwallahi wa ta'atih. Kita lihat kemegahan Hagia Sophia kembali terpancar dengan salat Jumat pertama. Profesor Dr. Ali Erbas, Ketua Direktorat Urusan Keagamaan Turki, berhasil menjalankan tugas mulianya sebagai imam dan membawa khutbah pada pelaksanaan salat Jumat pertama di Masjid Agung Hagia Sophia. Menariknya, ia membawakan khutbah Jumat sambil memegang sebilah pedang di tangannya. Ritual membaca khutbah sambil memegang pedang merupakan tradisi sejak era Khilafah Utsmaniyah dan memiliki makna yang berbeda tergantung pada cara pedang itu ditangani dan di mana ia digunakan. Pedang yang dipegang di tangan kanan mengungkapkan niatnya untuk menggunakan pedang tersebut dan bertujuan untuk menakut-nakuti musuh, menurut Erbas. Sedangkan pedang yang dipegang di tangan kiri seperti dalam khutbah bertujuan untuk memberikan kepercayaan kepada sekutu dan para pengikut. Hagia Sophia adalah simbol penaklukan dan kepercayaan penakluknya yang menganugerahkannya dengan syarat bahwa ia tetap menjadi masjid sampai hari terakhir, kata Erbas dalam khutbah dengan merujuk pada Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan kota Istanbul. Dilansir dari laman harrydailynews.com yang berbasis di Turki, Erbas menegaskan bahwa tradisi ini akan terus berlanjut dalam setiap salat Jumat di Masjid Agung Hagia Sophia setelah lebih dari 8 dekade sebagai museum. Hagia Sophia dibuka kembali untuk ibadah umat Islam untuk pertama kalinya dengan salat Jumat yang diikuti oleh ribuan jamaah, termasuk Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan sejumlah pejabat tinggi Turki serta politisi. Sekarang tempat ini kembali ke bentuk aslinya, yaitu menjadi masjid lagi, kata Presiden Erdogan. Dia berharap monumen bersejarah akan terus berfungsi sebagai masjid selamanya untuk semua orang percaya. Namun, itu adalah tempat di mana orang-orang dari semua agama dapat datang dan mengunjungi sebagai warisan budaya semua umat manusia. Hagia Sophia melayani sebagai gereja selama 916 tahun sampai penaklukan Istanbul dan masjid dari tahun 1453 hingga 1934, hampir setengah milenium. Pada 10 Juli, pengadilan Turki membatalkan dekret kabinet 1934 yang mengubah Hagia Sophia menjadi museum dan membuka jalan untuk digunakan kembali sebagai masjid setelah jeda 86 tahun. Camileri, haneleri harap edilen, hakları, hukukları ihlal edilen bütün kardeşlerimize yardım eyle. Bizleri de onlara yardımcı eyle Allah'ım. Ya Rab, bizi yeryüzünde imar ve ıslah için çalışan, marufu emreden Warga Islam di Turki menyambut gembira pembukaan kembali Masjid Hagia Sophia. Menyadur Anadolu Agency, pada Jumat 24 Juli 2020, kerumunan jemaah sudah berkumpul di sekitar masjid, bersiap untuk salat Jumat. Salat Jumat ini adalah yang pertama kalinya dilakukan sejak 86 tahun yang lalu. Umat Islam dari berbagai kota di Turki berpartisipasi dalam hari bersejarah ini. Seorang warga Turki tampak mengibarkan bendera ketika orang-orang berkumpul di sekitar Masjid Hagia Sophia. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga menghadiri acara ini bersama dengan ratusan undangan lainnya. Subhanallah, kedatangan umat muslim ke Hagia Sophia jelang pelaksanaan salat Jumat ini seakan tak ada habisnya. Ruas-ruas jalan yang berada di sekitar Hagia Sophia pun turut dibanjiri masyarakat muslim hingga seperti menjadi lautan manusia. Mereka berduyun-duyun mendatangi bangunan bersejarah yang dibangun selama 5 tahun dari 532 hingga 537 Masehi itu. Di bagian dalam masjid, terlihat sof-sof diatur dengan memberi jarak sekitar 1 meter pada setiap baris sof sebagai bentuk pencegahan penularan COVID-19. Sebagian besar jemaah salat Jumat juga menggunakan masker untuk melindungi dirinya dari penularan COVID-19. Menjelang pelaksanaan salat Jumat, juga dikumandangkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran oleh beberapa qori. Sebelumnya,
pada Kamis, tanggal 23 Juli 2020, Kepala Otoritas Agama Turki, Ali Erbas, mengumumkan pengangkatan 3 imam yang akan memimpin sholat di masjid tersebut secara bergantian. Ketiga orang tersebut adalah Mehmet Boyno Kalin yang merupakan seorang profesor hukum Islam di Universitas Marmara Istanbul, dan Fahrur Mastur serta Bunjamin yang sudah menjadi imam dari 2 masjid Istanbul lainnya. Erbas menyebutkan akan ada 5 muazzin untuk mengumandangkan panggilan sholat di Hagia Sophia. Sebanyak 2 orang telah mengisi tugas tersebut di Masjid Biru Istanbul yang terkenal. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tampak bergabung dengan ratusan jemaah untuk sholat bersama di dalam bekas katedral Bizantium yang menjadi masjid pada 1453. Hagia Sophia memiliki sejarah yang cukup panjang sebagai situs warisan dunia UNESCO. Bangunan ini pertama kali dibangun sebagai katedral di era Kekaisaran Bizantium. Pada 1453, Hagia Sophia berubah menjadi masjid setelah penaklukan atas Konstantinopel. Tahun 1934, pemimpin sekuler Turki, Mustafa Kemal Atatürk, mengubah status Hagia Sophia menjadi museum. 68 tahun jadi museum, kini Erdogan mengubah status Hagia Sophia kembali lagi menjadi masjid. Pada 10 Juli lalu, pemerintah Turki terkesan mempercepat fungsi perubahan bangunan. Hanya 2 pekan setelahnya, ornamen masjid seperti karpet langsung disiapkan untuk menggelar sholat berjamaah. Juru bicara Kepresiden Turki, Ibrahim Kalin, mengatakan pada Minggu 19 Juli 2020, sejumlah mosaik yang menunjukkan figur-figur Kristen di Hagia Sophia akan ditutup dengan tirai selama umat Islam menunaikan ibadah. Menurutnya, mosaik yang menunjukkan gambar Yesus dan figur Kristiani lainnya tidak dianggap bermasalah karena letaknya tidak sejalan dengan arah kiblat. Thank you to everyone for watching this video. Jangan lupa